Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aira Meka Atmaja dari kelas 11 PSPT dengan nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal sejarah yang sebelumnya telah diberikan. Dan kali ini saya akan membahas soal nomor 14. Soalnya adalah sejak 14 November tahun 1945 hingga 29 Januari tahun 1948, Indonesia secara resmi menerapkan sistem parlementer. Peristiwa yang menandai lahirnya sistem parlementer dan berakhirnya sistem presidensial pada masa-masa awal kemerdekaan adalah: A. Persetujuan pemerintah pada 14 November 1945 bahwa para menteri bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat yaitu KNIP. B. Terbentuknya 10 partai politik pada November 1945 dan rencana pemilu tahun 1946. C. Pengangkatan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri setelah memenangi pemilihan umum pada Januari 1946. D. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS setelah agresi militer Belanda I. E. Adanya wewenang baru yang dimiliki KNIP, yaitu memegang kekuasaan legislatif serta menciptakan GBHN. Penjelasannya, pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan UUD 1945. Dalam sistem ini, Presiden memegang kekuasaan eksekutif sekaligus bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, dinamika politik yang berkembang, terutama tekanan dari berbagai kelompok yang menginginkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, serta ancaman dari Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, mendorong perubahan dalam sistem pemerintahan. Perubahan signifikan terjadi pada 14 November tahun 1945 ketika pemerintah secara resmi menyetujui bahwa para menteri bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, bukan lagi kepada Presiden. Keputusan ini menandai peralihan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Sebagai bagian dari perubahan ini, Sultan Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia membentuk kabinetnya dan bertanggung jawab langsung kepada KNIP, yang berfungsi sebagai badan legislatif sementara. Dengan sistem parlementer, Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan eksekutif penuh seperti sebelumnya. Peran kepala pemerintahan beralih ke Perdana Menteri, sementara Presiden lebih banyak berperan sebagai simbol kepala negara. Sistem ini bertahan hingga 29 Januari 1948 sebelum akhirnya Indonesia kembali ke sistem presidensial. Keputusan untuk mengadopsi sistem parlementer ini bukan hanya didasarkan pada kebutuhan internal, tetapi juga sebagai strategi politik untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya kepada negara-negara sekutu, bahwa Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dan layak diakui sebagai negara berdaulat. Setelah penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah A, yaitu persetujuan pemerintah pada 14 November 1945 bahwa para menteri bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, yaitu KNIP. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.